Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan nikmat yang agung oleh Allah Ta'ala. Di antaranya nikmat bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini sambil menunggu datangnya waktu berbuka. Ya, kita tunggu waktu berbuka dengan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu membahas ilmu. Yang pada sore hari ini materi kita yaitu tentang kiat-kiat meraih rahmat Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah materi ini diiringi dengan turunnya rahmat Allah Ta'ala. Jadi materi kita tentang kiat-kiat meraih rahmat Allah Ta'ala diiringi dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya, ini hujan. Hujan diantara bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada para hambanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, materi ini sangat penting untuk kita pahami karena para hamba Allah yang saleh mereka faham, mereka mengerti bahwasannya di antara kunci kesuksesan atau kebahagiaan seorang hamba yaitu ketika hamba mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi materi ini sangat penting untuk kita kaji karena ya, rahmat Allah merupakan sifat di antara sifat Allah yang agung yang menjadi rebutan para hamba Allah yang saleh. Jadi para hamba berlomba-lomba ingin mendapatkan curahan ya rahmat dari Allah Ta'ala. Dan sebelum kita sebutkan ya kiat-kiatnya bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya dari sifat rahmat Allah ini. Yang pertama, pengertiannya. Sifat rahmat maksudnya adalah sifat kasih sayang. Jadi rahmat Allah maksudnya adalah kasih sayang Allah. Rahmat Allah artinya kasih sayang
Allah. Dan ini diantara sifat Allah yang agung, yang sempurna, ya, yang dengannya Allah memiliki nama. Dari sifat rahmat ini Allah memiliki nama yang menunjukkan sifat rahmat Allah yang sempurna, yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki sifat rahmat, yang dari sifat ini Allah sampaikan kepada hambanya tentang namanya yang indah yang mengandung sifat rahmah, yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau kita buka Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, atau membaca hadis, kemudian nanti kita akan, ya, melewati nama yang agung Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu adalah nama Allah yang di dalamnya terkandung sifat apa? Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para ulama berbeda pendapat tentang sifat rahmah yang pada nama Ar-Rahman dan sifat rahmah yang terkandung pada nama Ar-Rahim. Para ulama berbeda pendapat. Di antara ulama ada yang berpendapat perbedaannya adalah sifat rahmah yang ada pada nama Ar-Rahman itu adalah sifat rahmah yang sifatnya luas. Sifatnya luas, di mana, ya, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada semuanya yang Allah ciptakan. Tidak pandang bulu, siapa saja yang Allah ciptakan Allah beri. Allah curahkan kasih sayangnya, Allah curahkan rahmatnya. Tidak khusus kepada orang yang beriman saja, orang kafir pun dapat. Tidak khusus kepada yang berakal saja, yang gak punya akal pun dapat, ya. Maka binatang-binatang, ya, bisa menikmati dunia ini karena mendapatkan curahan rahmat dari Allah, ya, dari namanya yang mana? Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, kata para ulama, adalah sifat rahmah yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus Allah berikan kepada orang yang beriman saja. Dalilnya kata para ulama, ada dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana Allahu bil mu'minina rahimah. Ya. Surat apa itu? Al-Ahzab. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah itu rahim kepada orang yang beriman. Jadi ketika disebut rahim, Allah menyebutkan siapa yang Allah rahmati? Orang yang beriman. Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahim kepada orang yang beriman. Jadi pendapat yang pertama mengatakan kalau rahmat yang ada pada nama Ar-Rahman itu umum, luas, mencakup untuk semuanya. Adapun Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada siapa? Orang yang beriman saja. Pendapat yang kedua, pendapat ini yang dirojihkan oleh banyak para ulama, di antaranya, ya, dianggap kuat oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kata beliau, ya, sifat rahmah yang ada pada nama Ar-Rahman itu adalah sifat rahmah yang sudah ada melekat pada diri Allah sejak zaman dahulu tanpa awal. Ya, sejak dahulu tanpa awal. Jadi Allah itu punya nama Al-Awwal, Maha Awal yang tidak ada awalnya. Itu bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk dulu tapi ada awalnya. Ya, ini punishment dari dulu sudah ada nih punishment, tapi ada awalnya. Kapan? Tahun 1900 berapa? Ya, 45. Ya, tahun 45 mulai adanya. Ya. Ya enggak? Ini zamannya Soekarno ini. Tapi kenapa masih begini wajahnya? Awet muda beliau.
Ya, ada awalnya. Adapun Allah bagaimana? Tidak diketahui, ya. Dan memang tidak ada awalnya, karena Allah Maha Awal yang tidak ada awalnya. Maka tidak boleh dipertanyakan kapan ya mulanya adanya Allah. Jangan, nggak boleh. Nggak akan terjangkau oleh akal kita. Ya, nggak boleh. Allah Maha Awal, sudah ada dan tanpa diawali ya dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau kita adanya diawali dengan sesuatu yang tidak ada. Itu kalau kita. Ya. Allah Maha Akhir yang tidak ada akhirnya. Tapi selamanya abadi. Ya, adapun kita bagaimana? Kekalnya kita dengan kehendak Allah. Ya, surga selama-lamanya, neraka selama-lamanya, dan kita berharap di surga selama-lamanya. Ya. Tapi tidak sama dengan kekalnya Allah. Kalau Allah kekal dengan sendirinya, adapun kita kekal dengan kehendak Allah. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita, ya, Allah itu ada tanpa awal, dan ketika Allah itu ada tanpa awal, sudah ada sifat yang melekat pada Allah. Sifat apa itu? Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Ya, dan untuk menunjukkan sifat ini selalu menyertai Allah, itu namanya Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, ya, terkandung sifat rahmah Allah yang senantiasa melekat pada diri Allah dari dulu tanpa awal. Paham? Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah sifat rahmat Allah, ya, yang menunjukkan perbuatan Allah mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Jadi kalau sifat rahmah adalah sifat dzatiyah yang melekat pada diri Allah, kalau sifat rahmah pada Ar-Rahim itu adalah perbuatan Allah mencurahkan rahmatnya kepada para hamba. Nah, ini hujan ini sifat rahmat Allah ini. Ya, ini perbuatan Allah ini mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dari mana rahmat ini? Dari nama Ar-Rahim. Ya. Jadi Allah curahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Untuk siapa? Untuk semuanya. Allah curahkan juga untuk semuanya. Tidak khusus kepada orang yang beriman saja. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 143. Duh, gampang diingat tuh. Kalau tadi Al-Ahzab ayat 43. Ya. Nah, sifat Rahim yang sifatnya umum untuk semuanya ada dalam surat Al-Baqarah 143. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya sifat rahim, penyantun dan rahim. Kepada siapa? Kepada manusia. Manusia berarti siapa di dalamnya? Ada orang yang beriman dan juga ada orang kafir. Ya, berarti apa? Orang kafir juga dapat rahmat. Tapi pahami baik-baik, rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita itu ada dua macam. Rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, kepada manusia, ada dua macam. Yang pertama ada rahmat yang sifatnya umum. Ada rahmat Allah yang sifatnya umum. Apa contohnya? Diberikan kesehatan, rahmat Allah itu. Dan ini sifatnya umum. Maka kita jangan merasa cukup dengan ini, jangan. Karena orang kafir juga dapat. Ya, orang kafir gimana keadaannya? Banyak yang sehat, dapat rahmat gak? Dapat, tapi sifatnya umum. Kemudian disembuhkan dari sakit, rahmat Allah.
Ini umum, orang kafir juga dapat. Maka jangan kaget kalau ada orang kafir sakit kok sembuh, jangan kaget karena orang kafir juga mendapatkan curahan rahmat dari Allah yang sifatnya umum. Jangan kaget, jangan aneh, kok dia kafir ya, tapi kok bisa sembuh? Seharusnya langsung mati dong. Jangan, ya, karena orang kafir juga manusia. Sebagaimana ya manusia berarti apa? Dapat curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Apalagi dapat rizki, ya, itu rahmat dari Allah. Tapi sifatnya umum, maka jangan kaget orang kafir juga Allah beri, bahkan bisa jadi lebih banyak daripada kita, dapat motor lebih ya mewah daripada kita, mobil, rumah lebih indah daripada kita. Jangan kaget karena ini yang sifatnya umum, orang kafir juga dapat. Tapi ada yang satu lagi, rahmat Allah yang sifatnya khusus dan Allah berikan kepada orang-orang yang khusus saja. Ya, siapa orang yang khusus? Orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah, ini nih maksud ayat ini khusus, yaitu rahmat Allah yang sifatnya khusus. Maka Allah berikan kepada orang yang khusus, yaitu kepada orang yang beriman saja. Apa contohnya rahmat Allah yang sifatnya khusus? Yaitu contohnya diantaranya mendapatkan hidayah, taufik dan ilham. Ya, mau menerima kebenaran, itu rahmat Allah yang sifatnya khusus. Hanya orang beriman saja yang dapat. Ketika beramal di atas kebenaran, ini khusus. Ketika beramal dapat pahala, ini khusus. Ya. Nah, kemudian ketika berbuat dosa diampuni dosanya oleh Allah, ini khusus. Ketika nanti di akhirat diselamatkan dari neraka, ini khusus. Dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, ini adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus. Nah, rahmat ini yang harus kita upayakan. Makanya kita kaji pada sore hari ini, kita bahas kiat-kiatnya, karena tidak semua orang Allah beri. Tidak semua manusia Allah berikan rahmat yang sifatnya khusus ini. Rahmat Allah yang sifatnya khusus akan Allah curahkan kepada hambanya yang ada perjuangan, yang telah berupaya ingin mendapatkannya, maka Allah bantu mendapatkannya. Ya. Nah, jadi ini dulu yang harus kita pahami, bahwasannya rahmat Allah terbagi dua, ada yang umum, ada yang khusus. Ya, dan rahmat Allah ini terkandung dalam nama yang indah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman menunjukkan Allah punya sifat rahmah yang senantiasa menyertai Allah dari dulu tanpa awal, seperti itu terus menyertai Allah. Dan sifat rahmat pada nama Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah punya perbuatan mencurahkan rahmatnya kepada para hambanya, baik itu rahmat yang sifatnya umum maupun rahmat yang sifatnya khusus. Ya, terus yang berikutnya yang harus kita pahami, yaitu konsekuensi mulia dari sifat Allah Ar-Rahmah. Konsekuensi mulia dari sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Setelah kita mengetahui Allah punya sifat rahmat, kita perlu mengetahui apa konsekuensinya. Ya, apa pengaruh dari Allah punya sifat rahmat? Yang pertama di antara konsekuensinya adalah karena Allah sayang kepada hambanya, maka Allah senantiasa memberikan rizki ya kepada para hambanya. Tidak ada satupun makhluk yang Allah berikan nyawa kecuali Allah jamin rizkinya, dan tidak akan mati ya sebelum hamba tersebut mengambil semua rizkinya secara sempurna. Kalau ada hamba dikasih umur 20 tahun terus meninggal dunia, berarti memang rizkinya sampai 20 tahun saja. Dan kalau ada hamba Allah berikan umur 60 tahun, maka rizkinya akan sampai umur 60 tahun.
Ya, berarti yang hadir di sini ada yang umurnya 60 tahun masih hidup, berarti ada rezekinya barangkali yang harus diambil setelah 5 tahun lagi. Tapi bukan mendoakan ini. Oh, Ustaz mendoakan saya meninggal 65 tahun ini. Enggak. Maksudnya jangan khawatir tentang rezeki. Ya. Rezeki Bapak tercatat ada harus diambil 65 tahun. 65 tahun. Ya, maka berarti akan dikasih umur sampai 65 tahun. Karena rezekinya baru diambil secara sempurna setelah berumur 65 tahun. Itu pun adanya di Papua. Itu pun adanya di Papua. Berupa gorengan dan air putih dari seorang ibu warung. Ya, maka bagaimana? Akan ada takdirnya ke sana. Ada aja, harus ke sana. Ya, tiba-tiba ada kebutuhan harus ke Papua. Ternyata di tengah perjalanan kehabisan bekal, ya, kehabisan ongkos. Akhirnya mampir dulu di sebuah warung. Ya, Bu, minta air putih. Ya, si ibu tahu orang ini nggak punya uang, makanya pesannya apa? Air putih gratis. Si ibunya kasihan. Wah, Pak, ini ada ada gorengan, ada pisang goreng. Silakan Pak, nikmati. Gratis buat Bapak. Ya. Gratis buat Bapak, dimakan. Setelah makan pas berdiri ditembak oleh KKB, meninggal dunia. Berarti memang seperti itu catatannya. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Ini yang tadi sampaikan itu perumpamaan saja. Ya, artinya apa? Rezeki dimanapun ya itu berada. Kalau memang itu rezeki kita akan ditakdirkan ke sana. Ya, akan ditakdirkan ke sana. Ya, Anda tinggal di Sukabumi, lama di Sukabumi, punya niatan ya di Sukabumi. Ya, tapi bagaimana? Ternyata rezekinya ada Tangerang, harus ke sini dulu coba. Ada rezeki di Kabasiran. Ada rezeki di Parung, harus ke sini dulu. Ya, nanti bisa jadi bagaimana? Ke sana lagi nanti. Begitu. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ada rezeki harus diambil di sini. Ada rezeki yang harus diambil di Bonang. Ada rezeki harus diambil di BSD. Begitu juga para jamaah. Ya, harus nanti kemana dulu? Karena ada rezeki di sana yang harus diambil. Ini diantara konsekuensi rahmat Allah kepada kita. Tapi sifatnya apa yang ini? Umum. Bukan hanya kita, orang kafir pun dapat. Orang kafir juga Allah beri. Ya, mana dalilnya? Kalau ya diantara konsekuensi rahmat Allah adalah memberikan rezeki. Di antara dalilnya Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73. Al-Qasas ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara bentuk rahmat Allah Ta'ala yaitu Allah menjadikan untuk kalian siang dan malam. Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang. Agar apa? Agar kalian ya bisa merasakan kenyamanan, bisa istirahat ya, dan juga apa? Bisa mencari keutamaan dari Allah Ta'ala, bisa mencari rezeki. Jadi malamnya buat istirahat ya, buat ya kita mendapatkan kenyamanan dan ketenangan ya, mengumpulkan tenaga, kemudian di siang hari untuk mencari keutamaan dari Allah Ta'ala, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Nah, adanya siang dan malam ini Allah sayang kepada kita ini. Allah sayang kepada kita. Allah putar ini waktu kepada kita agar apa? Agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya, ada waktu istirahatnya, ada waktu bekerjanya. Terus dalil lainnya surat Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu linasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Ketika Allah membuka untuk manusia rahmatnya, maka tidak ada satupun pihak yang bisa menahannya. Ya, Allah berkehendak ingin menyampaikan rezekinya kepada fulan, kepada ya fulan bin fulan, pasti datang.
Meskipun ribuan orang pada iri, ribuan orang pada dengki, ya tidak suka itu datang kepadanya, tapi Allah berkehendak datang, pasti datang. Pasti datang. Ya, meskipun ribuan orang ya berupaya menahan rahmat tersebut, kalau Allah berkehendak datang, pasti datang. Ya, apa diantara contoh rahmat Allah? Ya kalau berkehendak pasti datang. Contoh hanya turunnya air hujan. Ya, diantara rahmat Allah, Allah apa? Mengirim air hujan. Ribuan orang berkehendak supaya nggak datang, nggak turun, sampai mengundang pawang hujan. Ya, tapi Allah berkehendak turun, tetap turun. Tidak ada yang bisa menahannya. Dan juga sebaliknya, kalau Allah tahan ya rahmatnya seperti air hujan, maka tidak ada yang bisa ya apa? Mendatangkannya. Nggak ada yang bisa. Jadi hujan itu diantara contoh rahmat Allah. Ya, rizki diantara bentuk rahmat Allah. Kalau Allah berkehendak akan apa? Menyampaikan kepada hambanya, pasti datang. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak bisa menolaknya. Ya. Jadi hujan itu rahmat Allah. Semestinya bersyukur ya dengan turunnya air hujan. Malah ditahan-tahan ya. Diharapkan supaya tidak turun. Nah, ini diantara bentuk ya kesalahan atau penyimpangan. Nabi saja ketika berdoa kepada Allah itu gak minta supaya diberhentikan, tidak, tapi dikasih solusi supaya hujan gak jadi musibah. Maka doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja. Di mana tuh? Di lembah-lembah, di gunung-gunung, di kolam-kolam, di sungai-sungai. Itu permintaannya. Gak minta supaya berhenti, enggak. Ya, tapi setelah Nabi berdoa seperti itu, Allah berkehendak apa? Menghentikannya. Kehendak Allah. Tapi kita sebagai adab bagaimana? Bukan begitu, bukan minta berhenti, enggak. Minta supaya apa? Diberikan yang terbaik. Ya. Jadi ketika hujan turun, ya, itu biarkan turun, karena banyak manfaat dari rizki ini, dari nikmat ini. Malah diminta supaya gak turun. Caranya salah lagi. Mengundang orang musyrik yang berdoa bukan hanya Allah yang dipanggil, dewa-dewa pun dipanggil. Ini diantara ya penyimpangan manusia yang tidak boleh kita tiru. Ya, Bapak Ibu yang mengadakan hajatan bagaimana? Berdoa saja, ya Allah minta solusi, minta yang terbaik. Jangan ya Allah jangan sampai hujan turun. Salah, tuh biarkan turun. Apa masalahnya? Ya, jangan egois. Kita dapat maslahat, tapi orang lain banyak yang kena madarat karena lama tidak mendapatkan air hujan. Nah, pahami baik-baik, rahmat Allah diantaranya ini rizki berupa apa? Turunnya air hujan. Ya, terus yang lainnya apa lagi? Di antara bentuk rahmat Allah kepada para hamba, yaitu menolak madarat atau menolak bala. Jadi ketika ada musibah, Allah selamatkan hamba dari musibah. Itu diantara bentuk rahmat Allah. Maka jangan sombong. Semestinya bersyukur, karena selamatnya kita dari musibah adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dalilnya surat Yunus ayat 107. Surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah ya menimpakan madarat kepada engkau, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Ya. Dan ketika Allah menghendaki kebaikan datang kepadamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak bisa menolak ya keutamaan dari Allah tersebut. Allah akan berikan ini kepada siapa saja Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh lihat, Allah tutup ayat ini dengan apa? Dengan namanya Ar-Rahim.
Ya, jadi selamatnya seorang hamba dari malapetaka adalah merupakan sifat kasih sayang Allah, karena Allah lah yang menghendaki itu. Tapi ini rahmat yang sifatnya umum, orang kafir juga dapat. Maka jangan kaget kalau ada terjadi kecelakaan, satu bis mati semuanya kecuali satu orang. Ternyata siapa? Orang kafir. Jangan kaget, karena itu rahmat Allah yang sifatnya umum. Bukan hanya kita saja yang mungkin mengalami itu, orang kafir juga bisa. Ya, sampai ada berita ya, orang kafir kalau ada kecelakaan pasti selamat orang itu. Ya, padahal apa? Sudah berapa kali kecelakaan tapi selalu selamat. Ketika naik pesawat, ya, pesawatnya bagaimana? Ya, oleng terus jatuh, semuanya mati, yang selamat siapa? Dia yang selamat. Ya, kecelakaan mobil, semuanya mati, yang selamat dia. Ya, sampai umur panjang, sampai tua, selamat terus. Padahal kafir, gimana? Jangan kaget, itu umum. Ya, rahmat yang sifatnya umum. Kita jangan dulu bangga, jangan dulu kagum, jangan. Bukan itu yang menjadi tujuan kita hidup ini, bukan itu. Ya, kalau diberikan alhamdulillah, kalaupun tidak ya bersabar. Kenapa? Karena ada rahmat lainnya yang akan datang di balik musibah yang datang. Ya. Tapi kalau selamat, alhamdulillah. Nggak selamat, alhamdulillah juga. Itu orang yang beriman. Ya. Nah, tapi maksud ana, jangan dulu kita berlebihan kepada orang kafir ketika dia selamat dari musibah. Jangan dulu berlebihan, karena rahmat yang datang kepadanya itu sifatnya umum. Ya. Apalagi yang lain? Di antara bentuk rahmat Allah kepada para hamba, yaitu Allah menurunkan aturan hidup kepada kita. Itu tanda sayang Allah kepada kita. Kata Allah harus begini, itu tanda sayang kepada kita sebetulnya. Kata Allah gak boleh begitu, itu tanda sayang kepada kita. Ya, hanya saja kita yang suudzon, yang burusangka, ya, kemudian merasa ini adalah pengekangan. Padahal aturan hidup Allah turunkan itu untuk kita sebetulnya, maslahatnya untuk kita, manfaatnya untuk kita sebetulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 5, Tanzilal Azizir Rahim. Inilah Al-Quran yang turun dari siapa? Dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi Quran turun merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di dalamnya ada apa? Ada aturan-aturan yang kalau kita jalankan, maslahatnya, manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Kita akan selalu sehat karena menjalankan perintah Allah untuk memakan dan minum yang baik-baik. Ya, kita terjaga dari penyakit menular. Kenapa? Mengamalkan perintah Allah ya, untuk menjaga diri dan meninggalkan larangan mendekati zina. Coba, manfaatnya buat siapa? Buat kita. Sehat, ya, selamat dari penyakit AIDS, selamat dari penyakit raja singa, apalagi sifilis, ya apalagi, dan penyakit menular lainnya. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, para wanita bagaimana? Aturannya bagaimana dari Allah? Kalau keluar rumah berhijab syar'i yang menutup aurat. Buat siapa maslahatnya? Buat wanita sendiri. Ya, maka terjaga dari gangguan. Ya, Allah jaga. Tidak ada yang berani menggoda, nggak ada yang berani apalagi itu ya menodai kehormatannya. Allah jaga. Ini diantara rahmat Allah kepada kita. Jawab, rahmat yang sifatnya ini turunnya Al-Quran umum atau khusus? Jawab. Hah? Umum atau khusus? Salah. Umum. Orang kafir juga dapat. Makanya kepada mereka datang ke Al-Quran, mendengarkan ayat Al-Quran. Datang seorang dai, datang Rasul kepada siapa? Penyembah berhala, penyembah patung, penyembah pohon, penyembah batu. Ya,
Jadi Quran turun, rahmat Allah sifatnya umum buat semuanya. Makanya apa dalilnya? Hudal linnas. Hudal linnas. Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Ya, umum. Tapi nanti siapa yang mengamalkannya? Siapa yang bisa mengamalkannya? Baru itu rahmat Allah sifatnya khusus. Ya. Adapun mendapatkan keterangan, mendapatkan penjelasan, itu rahmat Allah, tapi sifatnya umum. Orang kafir juga dapat. Tapi yang bisa menerima, yang bisa mengamalkan, yang bisa menjalankan, itu khusus. Rahmat Allah sifatnya khusus. Makanya dalilnya ada lagi yang lain. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ya datang dengan dua hidayah. Dengan dua hidayah. Yang pertama hidayah umum, linnas, itu rahmat Allah sifatnya umum. Tapi juga ada hidayah sifatnya khusus, taufik wal ilham, yang bisa dijalankan oleh hamba. Yaitu untuk siapa? Orang yang beriman saja. Hudal lil muttaqin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, karena Allah itu rahim kepada kalian, sayang kepada kalian. Tuh. Karena sayang apa? Akhirnya Allah melarang apa? Perbuatan bunuh diri. Itu tanda sayang tuh Allah kepada kita. Ya. Kalau Allah melarang bunuh diri berarti apa? Ada solusi sebetulnya. Tinggal menunggu kesabaran. Saya tinggal menunggu dengan penuh kesabaran. Hanya saja kitanya yang tidak sabar, cepat putus asa. Ketika Allah melarang bunuh diri, berarti apa? Di balik itu ada solusi yang Allah siapkan buat kita. Hanya saja kitanya yang tergesa-gesa, tidak sabar menunggu. Cari jalan pintas, ya, cari racun, cari tali, cari apalagi jembatan yang tinggi. Dia akhiri hidupnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dia pikir itu solusi, padahal bukan solusi. Ya, rahmat Allah yang tadinya mau datang dengan kesabaran, gak jadi datang karena hamba tersebut tidak sabaran. Ya. Makanya nanti kita bahas di antara kiatnya supaya dapat rahmat Allah, sabar di antaranya. Sabar di antaranya. Kalau nggak sabar, berarti terhalang ini dari mendapatkan curahan rahmat yang sifatnya khusus. Makanya di akhirat bagaimana? Ya, di akhirat Allah siksa manusia tersebut dengan siksaan yang berat, seperti dia ya mengakhiri hidupnya. Ketika dia akhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dengan cara menusukkan benda tajam ke perutnya, maka begitulah yang terjadi nanti di neraka jahanam. Dia siksa dirinya dengan benda tajam juga, bahkan lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi siksaannya. Ya. Nah, baru berikutnya apa? Konsekuensi mulai lainnya, yaitu memberikan hidayah taufik dan ilham. Ya, membuat hamba menerima kebenaran sehingga apa? Menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Nah, ini rahmat Allah. Rahmat Allah. Jawab, umum atau khusus? Baru ini khusus. Orang yang mendapatkan taufik, ya, mendapatkan hidayah, ya, hidayah taufik wal ilham, itu khusus. Hanya orang tertentu saja yang Allah berikan. Ya. Sebagian yang lain tidak Allah berikan hidayah ini, tidak Allah berikan rahmat yang sifatnya khusus ini. Padahal bapaknya nabi, padahal anaknya seorang nabi, padahal keponakannya ya seorang nabi, padahal suaminya seorang nabi. Ya. Tapi Allah berkehendak apa? Hidayah tersebut tidak sampai, maka tidak akan sampai. Kenapa tidak sampai? Ada sebabnya. Allah tidak zalim. Ya, pasti ada sebabnya. Ada yang sebabnya karena apa? Karena berteman dengan teman yang buruk.
akhirnya nggak jadi itu datang hidayah tersebut. Padahal sudah dekat, ya sudah berapa persen lagi sebetulnya, sudah mau menerima. Ada temannya yang buruk ini nih. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini aku nanti jadikan untuk membantu engkau pada hari kiamat. Ada temannya yang buruk di sampingnya. Apa kau mulai benci dengan ajarannya Abdul Muthalib, dengan ajaran nenek moyang dulu? Dihalangi oleh temannya yang buruk, ya nggak jadi itu. Jadi ada sebabnya. Jadi ini hidayah, taufik wal ilham, ini adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus. Karena khusus, maka hendaklah kita apa? Bersungguh-sungguh, harus ada upaya keras untuk mendapatkannya, supaya kita dimudahkan mendapatkan rahmat yang sifatnya khusus ini. Ya, Allah akan berikan kepada siapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ya rahmat kami, ridho kami, ingin berada di atas jalan kami, maka kami akan berikan jalannya. Tuh Allah bantu tuh bagi hambanya yang bersungguh-sungguh, mulai selektif memilih sahabat, ya, mulai kemudian dia memperjuangkan ya bersungguh-sungguh mengamalkan kiat-kiat. Nah ini nih yang nanti akan Allah berikan rahmat yang sifatnya khusus. Kalau sudah dapat iman, dapat taufik, maka akan datang rahmat khusus lainnya. Apa itu? Ketika berdosa Allah ampuni, ketika beramal Allah kasih pahala, Allah terima amalnya. Ketika ada kekurangan, Allah berikan jalan, ada yang bisa menambalnya. Pada hari kiamat, ketika butuh bantuan, ada orang yang memberikan syafaat dan Allah izinkan. Ketika harus masuk neraka dulu, tapi tidak lama, tidak kekal, tidak selama-lamanya. Nanti Allah pindahkan menuju surga karena mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Nah, setelah paham ya rahmat ini umum dan khusus, maka sekarang kita pelajari kiat-kiatnya sampai datangnya waktu berbuka. Sampai jam berapa? Jam 5.30. Nah, jam 5.30. Jadi 30 menit kurang lebih, mudah-mudahan cukup untuk membahas kiat-kiat ya meraih rahmat Allah taala. Yang pertama, para jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kiat untuk mendapat rahmat Allah yang sifatnya khusus, yaitu memiliki iman yang benar. Yang pertama kiatnya adalah memiliki iman yang benar, atau dengan kata lain ya, memiliki tauhid dan menjaga akidah jangan sampai rusak oleh kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Jadi yang pertama kiatnya adalah memiliki iman yang benar, iman yang bersih dari noda kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Ya, kalau ada kufur, ada syirik, ada kemunafikan. Maksudnya munafik apa di sini? Munafik keyakinan. Ya, kalau ada 3 penyakit ini, maka iman atau tauhid jadi rusak. Kalau sudah rusak, maka kita tidak bisa mendapat rahmat Allah yang sifatnya khusus. Karena rahmat Allah yang sifatnya khusus akan Allah berikan kepada siapa? Orang yang beriman saja, yang imannya benar. Ya, maka orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat yang sifatnya khusus ini. Apa contohnya? Dosa-dosa mereka, orang-orang kafir, tidak akan diampuni oleh Allah, karena pengampunan dosa adalah merupakan rahmat Allah yang sifatnya khusus, dan Allah berikan kepada orang yang beriman saja. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 38, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka menghentikan perbuatan kufur mereka, menghentikan kekafiran mereka, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah semuanya. Dosa-dosa terdahulu diampuni oleh Allah semuanya. Baik dosa kesyirikannya
Adapun dosa lainnya semuanya dihapus dengan menghentikan kekufurannya. Jadi syarat mendapat ampunan yaitu ketika seorang hamba meninggalkan kekufuran, hijrah dari kufur menjadi mukmin. Ya. Jadi ampunan dosa adalah merupakan rahmat Allah yang sifatnya khusus dan Allah berikan kepada orang yang khusus, itu orang yang punya iman. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi, setiap hari Senin dan Kamis Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali dua golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, yang pertama siapa? Li musyrik, orang yang musyrik. Orang yang musyrik. Kenapa orang musyrik gak diampuni? Karena tidak punya iman yang benar. Satu lagi kata Allah. Siapa? Kata Nabi satu lagi. Siapa? Yaitu dua orang ya beriman tapi ada permusuhan antara keduanya. Ada orang yang beriman sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Maka kata Allah kepada malaikat, anziru hadaini, dua orang ini dipending dulu, ditahan dulu, hatta yasaliha, sampai keduanya berdamai. Sampai keduanya berdamai. Ya. Nah, yang jadi fokus pembahasan kita yang mana? Adalah orang musyrik ini nih. Orang musyrik selama-lamanya tidak akan diampuni kalau masih di atas kesyirikannya. Maka para jamaah mohon maaf, yang sampai sekarang jimatnya masih dipakai, segera musnahkan. Bertobat kepada Allah. Ya, yang masih ada wafak di dompetnya, ya, segera diambil, kemudian dibuang, dibakar. Yang masih menempelkan jimat di pintu-pintu rumah atau di toko-toko supaya laris, segera ambil, segera cabut, bertobat kepada Allah. Yang masih di lacinya ada apa? Ada cabai, ada terasi, ada apa lagi? Apa Pak? Supaya enggak disamber tuyul, ya, macam-macam tuh. Ada butalan hitam, ada apa lagi tuh? Segera diambil semuanya, diambil, bersihkan. Ya, yang pernah datang ke dukun belum bertobat, segera bertobat. Yang pasang susuk ibu-ibu, segera bertobat. Ya, ibu-ibu cantik karena susuk misalnya, ya, segera bertobat kepada Allah. Yang pernah undang pawang hujan di acara pernikahan supaya hujan nggak turun, segera bertobat kepada Allah. Ya, karena bekerja sama di atas kesalahan. Ya, mengundang orang meminta kepada selain Allah atau dengan cara yang tidak diajar oleh syariat. Dengan cara apa? Membawa piring sambil dipul-pul, begitu. Dari mana ini? Gitu ya. Nah, tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan. Karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Ya. Orang kafir pada hari kiamat tidak akan bisa membantu dan dibantu. Nanti pada hari kiamat, ya, ada istilah syafaat. Ada, ya, hamba-hamba Allah yang Allah izinkan membantu yang lain. Ya, para nabi, ya, Allah izinkan membantu yang lain. Para malaikat, ada yang Allah izinkan membantu para hamba Allah. Ada orang yang beriman, bukan nabi, bukan rasul, tapi apa? Soleh, ya, orang soleh, akidahnya lurus, Allah izinkan membantu yang lain. Tapi ada beberapa kelompok, ya, ada beberapa golongan manusia minta izin membantu dan minta izin dibantu, gak Allah izinkan. Apa sebabnya? Tidak punya iman. Tidak punya iman. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang kafir, yaitu syafaatnya orang-orang yang mau membantu. Gak bermanfaat, gak diizinkan oleh Allah. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam gak bisa bantu bapaknya karena bapaknya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ya, gak mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus.
nggak bisa. Ya. Kemudian apalagi pada hari kiamat, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari neraka. Adapun orang kafir ditolak, tidak diizinkan masuk surga. Bahkan apa? Allah haramkan, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Orang kafir diharamkan masuk surga. Karena surga adalah tempat ya curahan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Adapun amal hanya sebab saja, ya, hanya wasilah saja untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi amalan kita nggak bisa menjadi tiket ya untuk bisa membeli surga, nggak bisa, nggak akan cukup. Tapi amalan yang kita lakukan itu bisa menjadi wasilah mendapatkan rahmat Allah, yang dari rahmat tersebut baru bisa memasuki surga. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya seseorang tidak akan bisa selamat dengan amalnya, tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Terus kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Gak bisa mengenakan amal, gak bisa. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wala ana, termasuk juga aku. Illa ayat taghamadallahu birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah telah memenuhi diriku dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Ya, kalau Nabi sudah jelas dapat jaminan dirahmati oleh Allah, dijamin masuk surga. Adapun kita belum ada keterangannya, belum ada kepastian. Maka di sini nih kita harus apa? Ya, mengerahkan segala upaya kita, kesungguhan kita untuk mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Diampuninya dosa-dosa, diterimanya amal soleh kita, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kiatnya apa? Yang pertama, harus punya iman yang benar. Maka pulang dari sini segera, ya, tinggalkan segala perkara yang bisa merusak iman kita. Tinggalkan segera. Ya, segera bertobat kepada Allah dan hijrah dari yang tadinya suka mengamalkan kesyirikan, hijrah menuju tauhid, beramal di atas tauhid. Ya. Yang sekarang masih punya kebiasaan melewati jalan yang gelap, angker, suka ada kata-kata permisi. Nggak ada siapa-siapa padahal. Nggak ada siapa-siapa. Tapi apa? Permisi. Ya. Kalau orang Sunda gimana? Punten, anak bedul pada lewat. Gitu. Anak bedul pada lewat. Dirinya apa? Ya. Dia rendahkan diri dengan ucapan anak bedul gitu. Supaya apa? Supaya nggak diganggu oleh penunggu tempat tersebut. Ya. Segera tinggalkan kebiasaan ini. Ganti dengan tauhid. Apa tauhid? Doa kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu solusinya. Yang sekarang ini masih punya kebiasaan ketika bawa mobil melewati jalan Casablanca, rame, melewati apa? Jembatan Casablanca. Kemudian apa? Tidit. Ngapain coba? Ada maksud di balik itu. Karena nggak mau diganggu oleh penunggu, ya, jembatan Casablanca, terowongan Casablanca. Sekarang apa? Tinggalkan, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Ya, Ana juga baru tahu tuh. Ternyata maksudnya adalah sebagai wujud atau sebagai syarat perlindungan, minta perlindungan. Ya, Ana data apa? Naik mobil gitu ya, dari Kampung Melayu mau ke mana? Pasar Senen, ya, ke mana itu lupa. Melewati itu tuh, terowongan itu berisik, tidit. Ada apa ini? Nggak ada siapa-siapa padahal. Oh, ternyata ya, usut punya usut. Itu kebiasaan masyarakat sekitar atau Indonesia kalau melewati terowongan itu harus pakai isyarat itu. Kalau enggak kecelakaan nantinya. Ini nih harus dihindari. Ya, kalau ingin masuk surga, mendapatkan rahmat Allah, hindari ini semuanya. Yang masih punya kebiasaan ketika berjalan biasa, tiba-tiba mulai galau, gundah, cepet-cepet ada kucing. Karena khawatir kalau kucing lewat, gitu gimana ya?
khawatir nanti terjadi kesialan, segera bertobat kepada Allah. Ini namanya tiarah, merasa bernasib sial. Ya, ketika melihat sesuatu ini yang bisa merusak akidah kita, hindari itu semuanya, tinggalkan. Jelas? Ya. Jadi yang pertama kiatnya adalah memupuk ya iman kita ya di atas iman yang benar, di atas tauhid dan iman yang bersih dari kesyirikan, kemusyrikan, ya kekufuran dan kemunafikan. Terus yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua, kiat supaya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala yang sifatnya khusus, yaitu senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Kalau kita tunduk dan patuh akan dapat rahmat Allah yang sifatnya khusus. Dalilnya surat Ali Imran ayat 132. Ya, Ali Imran 132. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah. Nah, ini dalil bahwa hamba yang tunduk, hamba yang pasrah, hamba yang punya jiwa senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Ya, maka hamba yang nanti dirahmati oleh Allah adalah hamba yang punya prinsip sami'na wa ata'na. Kata Allah harus begini, sami'na wa ata'na. Harus begitu, sami'na wa ata'na. Gak boleh begini kata Allah, sami'na wa ata'na. Gak boleh begitu, sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah harus begini, sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah harus begitu, sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah jangan begini, sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah jangan begitu, sami'na wa ata'na. Ini hamba yang nanti akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka surga Allah siapkan untuk hamba-hamba yang seperti ini. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Hukum asal umat Rasulullah pasti masuk surga. Hukum asalnya, ya, masuk surga. Ini kabar gembira. Illa kecuali, berarti ada yang lain. Illa man aba, kecuali yang menolak, yang enggan, yang nggak mau masuk surga. Diajak tapi nggak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man yaba? Siapa ya Rasulullah yang menolak itu, yang enggan itu? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rahul Bukhari. Barang siapa yang ya mentaati aku, itulah yang akan masuk surga. Dan siapa yang melanggar, yang ngeyel, yang melawan, yang suka melawan perintah Nabi, durhaka kepada Nabi, itulah yang menolak masuk surga. Ya, berarti kiat yang kedua supaya kita bisa masuk surga, ya, dapat rahmat Allah yang sifatnya khusus, yaitu kita harus punya jiwa, punya hati yang pasrah, punya hati yang tunduk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ya, maka mulai sekarang, ya, ini latihannya sekarang ini, Ramadan ini pendidikannya, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harus puasa. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah pada puasa kita semuanya. Ya, maka mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ya, kemudian di malam hari ada syariat salat tarawih. Nabi anjurkan, Nabi perintahkan, maka kita jalankan. Alhamdulillah. Tinggal berikutnya penyempurnanya. Ya, puasanya dibangun di atas adab. Ya, tinggalkan maksiat.
Sholat tarawihnya bagaimana? Ikuti aturan sebagaimana yang Nabi jelaskan. Ya, di antara sholat yang Allah perintahkan bagaimana? Wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Jadi Allah nggak sekedar apa memerintahkan sholat, tapi apa? Perintah menegakkan sholat. Jadi sholatnya ditegakkan. Nah, kata para ulama, sholat disebut tegak kalau dipenuhi apanya? Syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, dan ketika mampu dengan yang sunnah-sunnahnya. Di sini masalahnya kita, sholat ya sholat, tetapi belum disebut sholat oleh syariat karena tidak termenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Di zaman Nabi ada yang sholat, ya, Nabi melihat, Nabi langsung kritik apa? Sholat lagi, kamu belum sholat. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali sholatnya apa? Masih salah. Kata Nabi, sholat lagi, kamu belum sholat. Ya, akhirnya minta diajarkan kepada Nabi, dan akhirnya Nabi ajarkan. Apa di antara ajarannya? Ketika kamu ruku dan tenanglah dalam ruku'mu itu. Kemudian bangkit, i'tidal, dan tenanglah dalam i'tidalmu. Kemudian sujud dan tenanglah dalam sujudmu. Kemudian duduk di antara 2 sujud dan tenanglah dalam duduk tersebut. Kemudian sujud lagi, tenanglah dalam sujud tersebut, dan lakukanlah itu dalam setiap rakaatmu. Tenang atau tumakninah. Ya. Nah, kita nggak bisa tumakninah kalau juga baru nempel langsung berdiri. Ininya belum tegak kakinya, ininya belum menempel dengan benar, langsung berdiri karena mengejar waktu, pengen beres dalam waktu 7 menit. Ya, jumlah rakaatnya berapa rakaat? 23 rakaat. Harus sampai apa beres dalam waktu 7 menit. Akhirnya sholatnya nggak tumakninah. Al-Fatihahnya nggak jelas, surat-suratnya juga nggak jelas, doa-doanya juga nggak jelas. Ya, mana prinsipnya samina wa ta'nanya mana? Katanya samina wa ta'na. Kata Nabi harus tumakninah. Kok nggak dijalankan? Berarti di sini nih rahmat Allah bisa nggak jadi datang karena kita belum samina wa ta'na. Para jamaah sekalian, renungkan. Ya, ketika para sahabat Nabi kembali menghidupkan tarawih berjamaah yang di masa Nabi tidak lama, cuma 3 malam saja, karena khawatir turun wahyu yang mewajibkan salat tarawih. Kemudian dihidupkan lagi syariat tersebut oleh Umar dan mereka berjamaah. Bagaimana? Diceritakan dalam riwayat tersebut para sahabat sampai apa? Memegang tongkat karena lamanya berdiri. Lamanya berdiri. Sampai harus bertumpu dengan tongkat, menunjukkan sholat yang lama, tulul qiyam, sholat yang lama. Sampai di antara mereka ada yang khawatir kehabisan waktu makan sahur, saking lamanya berdiri. Seperti itulah generasi terbaik umat ini, sholatnya seperti itu. Zaman sekarang, Pak, gimana? 23 rakaat beres dalam waktu 7 menit. Dan merasa nggak bersalah. Kenapa? Karena didukung oleh para penceramah yang mengatakan gak usah bahas sholat itu ancaman neraka, gak usah. Yang penting sholat. Nah, ini gara-gara ini nih. Ya nggak, Pak? Gak usah dibahas yang sholat itu nanti akan ini masuk neraka. Begitu ya misalnya. Dia punya bahasa yang penting sholat. Ini gara-gara dai yang seperti ini nih, akhirnya kaum muslimin tidak ada upaya meningkatkan kualitas sholatnya. Yang penting sholat katanya. Ya, padahal ketika Allah memberitakan sholat, apa beritanya? Bukan yang penting, tapi apa? Tegakkanlah sholat, sholatnya benar. Ketika Nabi ngajak sholat, apa kata Nabi? Apa ada nggak kata-kata yang penting sholat? Tidak. Nabi berpesan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi Nabi berpesan sholatnya bukan yang penting. Bukan yang penting sholat, tapi apa? Sholatnya benar, ditegakkan, dan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sami'na wa ata'na. Nah ini nih kunci untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Ya, maka ibu-ibu, para akhwat, jangan merasa gerah dengan jilbab yang panjang. Ya, katakanlah sami'na wa ata'na. Bersabar, ya, bersabar mengamalkan syariat tersebut. Karena nanti orang yang bersabar akan diberikan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka dengan surga dan sutra. Dengan apa? Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Ya, makanya berikutnya yang ketiga kiat-kiatnya adalah bersabar. Nah ini baru ini. Yang kedua tadi apa? Punya sikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga bersabar. Bersabar dalam mentaati Allah dan Rasulnya, bersabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga bersabar dalam menghadapi musibah atau bencana yang menimpa. Allah Ta'ala jelaskan tentang orang yang beriman. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang ketika kena musibah berdoa, punya ucapan yang indah, mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa keutamaannya? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka akan mendapatkan apa? Rahmat. Ya, dapat salawat dari Allah. Apa salawat dari Allah? Pujian dari Allah, sanjungan dari Allah, dan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Ini balasan baik bagi siapa? Orang yang bersabar. Orang yang bersabar mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Dan musibah yang menimpa kita itu bisa jadi adalah hukuman yang Allah segerakan di dunia agar di akhirat jadi ringan. Itu tanda apa? Allah sayang kepada kita. Ya, dalam hadis dijelaskan itu ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hamba, itu ada yang Allah berikan kebaikan dalam bentuk disegerakan hukumannya. Dikasih sakit, dikasih batuk, dikasih gak bisa jalan, dikasih lumpuh, dikasih apa lagi? Misalnya ujian. Itu bisa jadi Allah sayang kepada kita. Ya, di balik sakit itu Allah sayang kepada kita. Sayangnya bagaimana? Sayangnya nanti di akhirat kita tidak akan disiksa lagi oleh Allah karena sudah didahulukan di mana? Di dunia. Ya. Maka husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Bersabar ketika menghadapi musibah. Ya. Terus yang terakhir satu lagi sebelum ya tanya jawab kalau ada satu lagi, yaitu berusaha memiliki sifat rahmah, berusaha memiliki sifat kasih sayang dan menebarkannya kepada sesama ya hamba Allah Ta'ala, kepada makhluk Allah Ta'ala. Jadi Allah akan menyayangi hambanya yang punya sifat kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Para penyayang, kata Nabi, akan disayang oleh Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah yang ada di muka bumi, maka engkau akan disayang oleh zat yang ada di atas langit. Ya. Maka ada tuh seorang wanita, pekerjaannya kotor. Kerjanya kotor, menjual diri terus. Tapi suatu hari bagaimana? Suatu hari mendapatkan ya rahmat dari Allah Ta'ala. Dia menemukan ada hewan yaitu anjing mau mati kehausan, butuh air ya, sampai lidahnya menjulur keluar karena sakitnya apa? Hausnya. Akhirnya wanita itu apa? Merasa kasihan, muncul sifat kasih sayang, sifat kasihan. Ya, sampai akhirnya wanita ini harus turun ke bawah, ke sumur, ke dalam sumur, dan menggunakan sepatunya sebagai apa namanya itu wadah untuk mengambilkan air. Ya, diambil air dengan sepatunya dan diberikan ke anjing tersebut. Gak jadi mati, anjingnya gak jadi mati kehausan. Dan ternyata dengan amalan tersebut, ya
Allah mengampuni dosa-dosa wanita tersebut. Dan sebaliknya, ketika apa? Tidak punya kasih sayang, yang ada kasar, yang ada kejam, yang ada jahat, maka yang ada apa? Ancaman, siksaan dari Allah. Seperti yang mau menimpa siapa? Wanita. Wanita lagi dicontohnya, karena dalilnya tentang wanita. Ada wanita, kata Nabi, yang disisa di neraka gara-gara apa? Gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Ya, kucing itu dikandangin, gak dikasih makan, gak dikasih air minum, ya, gak dibiarkan keluar sendiri mencari makanan sendiri, tapi apa? Dikurung terus sampai akhirnya mati kelaparan, mati kehausan. Dan wanita ini akhirnya dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tidak punya sifat kasih sayang. Ya, nah siapa nih ibu-ibu nih? Ya kalau ada kucing maling ikan langsung apa? Ya dilempar, kemudian sampai ada yang dipukul dengan golok sampai terluka kucingnya. Siapa coba? Kalau ada segera bertobat kepada Allah, minta maaf. Ya, itu perbuatan jahat dan tidak menunjukkan kasih sayang. Kalau kepada binatang saja harus sayang, maka lebih lagi kepada manusia. Maka nggak boleh asal apa itu ngebom sana sini. Itu tanda nggak punya sifat kasih sayang. Belum diajak, belum dikasih nasihat, langsung dibunuh. Ini jahat ini. Maka dalam Islam tidak ada ajaran terorisme, tidak ada. Ya, Islam mengajarkan kasih sayang. Sebelum misalnya diperangi, kan ada diajak dulu tuh fikihnya, ya nggak? Ada ajakan atau apa? Dakwah dulu, dijelaskan dulu, diajak dulu. Ya, maka perbuatan orang-orang Khawarij, ya para teroris itu menunjukkan perbuatan tidak sayang, tidak punya sifat rahmah kepada sesama hamba Allah Ta'ala. Paham ini? Ya. Nah, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan sekitar 5 menit, disilahkan kalau ada. Silakan para jamaah kalau ada yang mau bertanya. Ini waktu maghrib. Berapa menit lagi? Kurang lebih 26 menit lagi. Ya, 10 menit tanya jawab, setelah itu siap-siap berbaris rapih di depan yang sudah nanti dihidangkan. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Ya. Binatang, ya, binatang itu ada kategori, ada perintah membunuhnya. Satu tuh. Ya. Yang kedua ada binatang datang larangan membunuhnya. Yang kedua. Yang ketiga ada binatang yang tidak ada keterangannya atau harus dibunuh atau tidak ada. Ya. Nah, ketika ada dalil datang kepada kita, ya, ada perintah atau ada izin untuk membunuh binatang tersebut, maka di situ ada catatan, membunuhnya dengan cara tidak menyiksa. Ya, ini menunjukkan bahwa sifat kasih sayang, ya, harus diterapkan dalam hal ini. Ya, jadi ketika membunuhnya pun harus dengan kasih sayang. Bagaimana? Cari cara yang sekali pukul langsung mati, itu yang terbaik. Maka dengan cara dipermainkan, dengan cara misalnya gitu ya, diulur-ulur gitu tuh, ya. Nah itu nggak boleh. Maka cecak contohnya, cecak, ya, itu ada dalilnya, perintah membunuh cecak. Berapa kebaikan yang kita dapatkan kalau kita bunuh? 100 kebaikan. 100 kebaikan cecak itu, ya. Tapi cara membunuhnya bagaimana? Cara membunuhnya adalah dengan cara yang terbaik. Cari cara sekali pukul langsung mati, maka pahala ini yang didapatkan. Tapi kalau misalnya sampai 2 kali pukul baru mati, berkurang. 3 pukulan baru mati, berkurang lagi. Ya, berkurang lagi. Nah, jadi cari cara yang sekali pukul langsung mati kalau bisa. Kalau enggak, ya udah usahakan bagaimana mati. Adapun sampai misalnya dipermainkan dulu, ada misalnya ya api, ayo
ayo gitu ya, cocoknya lari ke sini gitu ya, kita kasih lagi begitu. Nah itu nggak boleh, nggak boleh ya. Maka tikus ya silakan ya, itu diantara binatang yang ada izin membunuhnya, termasuk binatang fasik, waisikoh, binatang yang membahayakan. Maka ada izin dari syariat untuk membunuhnya meskipun di tanah haram. Tanah haram di mana? Tanah haram, tanah suci di Mekah ya, yang biasanya ada larangan membunuh hewan. Kalau tikus boleh, nggak ada masalah. Tapi membunuhnya cari cara yang sekali pukul langsung mati. Ya, bagaimana nih? Dengan cara dimasukkan ke dalam air. Kalau cara itu yang membuatnya cepat mati, lakukan. Tapi kalau misalnya dengan cara apa dipermainkan di apa ada itunya tuh perangkap tikus ya. Ya, itu ada kolam misalnya, dimasukkan. Iya, diangkat lagi. Emang enak. Makanya jangan lagu kami. Masukin lagi ya. Gitu ya. Diangkat lagi. Nah, itu namanya mempermainkan. Ya. Cari cara langsung tenggelamkan, mati begitu. Kalau memang cara itu yang bisa kita lakukan. Ya. Ya. Iya. Jaminan Allah bagaimana Ustaz? Terus yang kedua, wanita yang menyelamatkan anjing tadi muslim apa muslim? Baik. Dalam surah At-Taubah ayat 100 ya, tentang apa namanya? Generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi yang dimaksud. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, ya, maka apa? Akan mendapatkan ridha Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Nah, berarti apa? Ini masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, ya, apa itu? Mentaati Allah dan Rasulnya. Dan di antara perintah Allah dan Rasulnya yaitu mengikuti jejak para sahabat Nabi. Ya, maka dalam Al-Quran kita diperintahkan mengikuti para sahabat Nabi. Ya, karena dalam ayat tadi apa? Allah memberikan keutamaan bagi yang mengikuti para sahabat. Berarti di sini apa? Perintah mengikuti para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, siapa iman kalian di sini? Para sahabat. Ya, maka mereka pun akan dapat petunjuk seperti kalian. Berarti Allah beritakan agar iman kita mencontoh imannya para sahabat. Maka akidahnya ikut para sahabat. Para sahabat meyakini Allah di atas arsy, yakini. Karena para sahabat meyakini Allah di atas arsy. Ya. Terus kata Nabi apa? Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Berarti Nabi mengajak kita ikut para sahabat. Hadis yang lain apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabat. Berarti beragama Islam, ikuti cara dan beragamanya, metode beragamanya, mengikuti metode siapa? Para sahabat Nabi. Salat tarawih, para sahabat cepat-cepat enggak? Enggak. Maka kita ikuti mereka, enggak cepat-cepat sholatnya. Ya. Nah itu tuh masuk ke poin yang kedua. Nanti dapat rahmat dari Allah nanti, karena kita punya prinsip sami'na wa ata'na, mentaati Allah dan Rasulnya. Di antaranya dalam bentuk mengikuti para sahabat Nabi. Ya. Terus satu lagi. Wanita yang menyelamatkan, ya, muslim atau enggak? Ketika Nabi mengabarkan diampuni, muslim berarti, ya, di atas Islam berarti, ya, iya. Makanya pelaku dosa besar, meskipun besar, masih ada kemungkinan diampuni karena ada amalan lain yang buatnya Allah sayang kepadanya. Maka kata Nabi apa? Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku akan didapatkan juga oleh umatku pelaku dosa besar. Dengan syarat apa? Punya iman, punya Islam.
Ya, berarti ketika hadis itu mengatakan diampuni dosanya, berarti di atas keyakinan yang benar, berarti hanya saja perbuatannya apa? Itu buruk perbuatannya, zina perbuatannya. Tapi dengan sifat rahmah yang ada pada dirinya, Allah ternyata apa? Mengampuni dosa-dosa wanita tersebut. Tetap iman syaratnya, Islam. Ya. Kenapa? Karena ada dalil yang lain orang kafir nggak akan diampuni. Gak akan diampuni. Ya, meskipun berbuat baik. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal mereka dan kami jadikan amal mereka menjadi debu yang berterbangan. Sia-sia amalannya orang kafir itu. Ya, bahkan dalam ayat yang lain apa kata Allah? Seperti fata morgana. Dari jauh seperti air, ketika sudah dekat ternyata nggak ada air. Itulah amal orang kafir. Disangka seperti ada pahala, padahal nggak ada nanti pada hari kiamat, nggak ada pahalanya. Seperti itu. Ya, silakan. Nanti kalau sudah saatnya harus berhenti, kasih tahu. Ya, silakan. Ini dari rahmat Allah, yaitu dua orang yang beriman yang bermusuhan. Diulangi lagi? Dua orang yang beriman. Iya, yang bermusuhan sampai keduanya berdamai, baru turun ampun dari Allah. Pertanyaannya? Kita mau tahu ada dua orang yang beriman yang bermusuhan. Bagaimana sikap kita? Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui ada dua orang bermusuhan? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Antara orang yang beriman, kata Allah, itu bersaudara, maka damaikanlah ya antar mereka yang berselisih itu. Berarti tugas kita mendamaikan, cari cara gimana keduanya berdamai. Bahkan berbohong yang hukum asalnya haram, nggak boleh, tapi dalam rangka mendamaikan jadi boleh hukumnya. Pak, ada 3 cara, ada 3 perkara bohong dibolehkan. Pertama, bohong untuk strategi perang. Ya, strategi perang boleh bohong. Kita mengatakan saya banyak, padahal sedikit sebetulnya. Untuk apa? Membuat musuh takut. Boleh berbohong. Yang kedua, untuk keharmonisan rumah tangga. Kata istri, Bi, gimana masakannya saya? Gimana masakannya? Enak banget. Padahal mah kecut sebetulnya. Ya, tapi supaya istri semangat masak gitu. Ya, kita apa? Jawaban kita, enak banget. Enak banget. Saking asinnya begitu tuh, gitu. Bohong. Tapi apa? Bagus. Gak apa-apa. Dan yang ketiga, bohong untuk mendamaikan saudara yang bertikai. Ya, kita datang ke si A. Gimana si B? Kata si A, saya nggak suka banget, benci banget. Tahu nggak? Si B itu sebetulnya pengen damai, tahu? Pengen islah, tahu? Ya, hanya saja dia malu. Sebetulnya mau, ya berdamai sama kamu. Ya, cuma gimana tempatnya, apa waktunya, ya terserah kamu. Katanya gitu. Bohong padahal. Datang ke si B. B, si A pengen minta maaf. Kalau nggak pengen minta maaf sebetulnya, tapi kita gitu. Akhirnya apa? Ya udah sih, terserah dia mau di mana. Di situ tuh kita pertemukan, ya. Dah, mudah-mudahan dengan usaha kita keduanya berdamai, maka kita dapat pahala. Kalau mengamalkan firman Allah, damaikan saudaramu. Ya. Atau dengan cara nasihat. Kapan sih damainya sama si B? Dari dulu musuhan terus, pas ketemu nggak salam, nggak sapa. Kenapa sih? Saya nggak suka. Ingat gak hadis Nabi? Bahwasanya seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Gak halal, haram berarti. Ya, kamu tahu nggak kalau kamu itu masih seperti ini, hari Senin, hari Kamis, Allah gak akan mengampuni dosa kamu. Ini hadisnya nih, bacakan. Mudah-mudahan dia ya sadar. Ke si B juga begitu, kasih tahu. Ya, nah gimana? Kira-kira masih seperti ini terus atau gimana? Ya udah, pengen sih damai, saya kan pengen diampuni juga. Ya udah, saya atur waktu pertemuannya. Di mana? Di warung kopi sambil ngopi kita. Begitu. Begitu. Insya Allah.
Ya, kalau dia jadi apa? Sadar dengan wasilah dakwah Bapak itu lebih utama daripada onta merah. Ya, itu yang terbaik. Jangan dikompori. Ini mah sudah damai, sudah nyaman, sudah bersatu, dikompori jadi tawuran jadinya. Itu perbuatan zaman sekarang begitu tuh yang ada. Seneng tuh diadu-adu. Ya, terjadilah antara apa? Cebong dengan kampret. Ya. Ada lagi itu istilah apa lagi? Kadrun dengan apa begitu. Apa ini? Sampai seperti ini. Kalau sama-sama muslim padahal, ya, tapi saling apa? Saling mencela, saling mencaci maki. Karena ada pihak tertentu yang apa? Senang begitu mengadu domba antara kaum muslimin. Ini tanda. Iya, jadi ya, kayaknya masih ada nih sebagian yang mau bertanya. Silahkan nanti ditanyakan di luar forum ini, ya. Mumpung Ana masih di sini sampai maghrib nanti, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.